Sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai manfaat anggaran variabel dan penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat kegiatan yang berbeda. Lalu yang B, ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran variabel menurut Dr. Andes M. Munandar. Yang pertama, untuk biaya upah tenaga kerja tidak langsung banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Apabila perusahaan memakai sistem upah menurut waktu, maka upah tenaga kerja tersebut merupakan biaya tetap. Namun apabila perusahaan memakai sistem upah menurut unit hasil, maka upah tenaga kerja tersebut merupakan biaya variabel. Lalu yang kedua, apabila perusahaan menggunakan sistem upah insentif, maka upah tenaga kerja langsung tersebut merupakan biaya semi variabel karena sebagian dari upah tersebut merupakan sifat tetap dan sebagian lagi berupa insentif. Yang ketiga, untuk biaya pemeliharaan aktiva tetap banyak dipengaruhi oleh kondisi aktiva tetap yang bersangkutan. Lalu kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut umur pemakaian dan ditinjau dari sudut teknologis. Lalu yang keempat, untuk biaya listrik, ini banyak dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh PLN dan kebutuhan tenaga listrik dari masing-masing mesin dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kelima, untuk beban depresiasi aktiva tetap banyak dipengaruhi oleh yang pertama, harga pembelian aktiva tetap yang bersangkutan, umur ekonomis aktiva tetap, nilai residu aktiva tetap, lalu metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Lalu yang keenam, untuk biaya promosi banyak dipengaruhi oleh jenis produk yang dijual oleh perusahaan, keadaan persaingan di pasar, penguasaan pasar, tersedianya modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada bentuk anggaran variabel. Yang pertama, bentuk variabel budget yang jelas memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara terpisah. Yang pertama ada variabel budget terbentuk tabel. Ini contohnya ada perusahaan Setiabudi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2011 mempunyai data yaitu biaya pemeliharaan gedung tetap sebesar 100.000 dan biaya pemeliharaan gedung variabel 500, biaya listrik tetap 350.000, biaya depresiasi gedung tetap 300.000, biaya tenaga diesel tetap 350.000, bahan pembantu variabel 450, pemeliharaan alat-alat tetap 75.000 dan pemeliharaan alat-alat variabel 250. Nah, lalu ini untuk penyusunannya dibikin seperti tabel pada gambar tersebut. Lalu ini ada variabel budget yang berbentuk formula, yaitu variabel budget yang disusun dalam bentuk formula-formula ini menunjukkan jumlah tetap dan tarif variabel dan mengandung asumsi hubungan antar linear. Lalu ada bentuk variabel budget yang tidak memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara jelas dan terpisah. Variabel budget berbentuk kelompok ini ialah variabel budget yang memuat berbagai jumlah biaya tidak langsung pada berbagai tingkat aktivitas perusahaan tanpa memisahkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel yang terkandung di dalam biaya tidak langsung tersebut. Selanjutnya ada manfaat anggaran variabel. Manfaat umum penyusunan anggaran variabel yang pertama, untuk memudahkan penyusunan anggaran biaya-biaya yang terjadi di semua bagian yang ada pada perusahaan. Lalu yang kedua, untuk memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan pada suatu tingkat kegiatan tertentu. Lalu sebagai alat yang dipakai dalam persiapan penyusunan performance report. Anggaran variabel disusun di semua bagian pada perusahaan, bagian produksi, penjualan, dan administrasi, dan lain-lain. Meskipun ia lebih banyak dipakai di bagian-bagian yang berperan dalam proses produksi. Persyaratan umum untuk dapat diterapkannya anggaran variabel. Yang pertama, ini kegiatan bagian yang bersangkutan lebih banyak bersifat pengulangan
Artinya untuk jangka waktu relatif lama, kegiatan bagian tersebut tidak berubah ditinjau dari jenis output yang dihasilkan. Lalu yang kedua, terdapat berbagai macam biaya yang bersifat heterogen. Pada bagian produksi yang sederhana sekalipun, paling tidak terdapat biaya yang bermacam-macam seperti biaya bahan langsung dan tak langsung, tenaga kerja langsung dan tak langsung, gaji supervisor dan karyawan yang bekerja di bagian tersebut, biaya bahan pembantu, listrik, air, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, tingkat kegiatan output dapat diukur secara realistis dengan menggunakan. Yang selanjutnya ini ada contoh anggaran variabel yang dipakai dalam mempersiapkan penyusunan anggaran-anggaran biaya yang merupakan dasar perkiraan tingkat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Ini contohnya ada PT Oscar Departemen Produksi. Ini andaikan yang diperkirakan tingkat output bagian produksi selama tahun 2004 sebesar 120.000 unit dengan perincian sebagai berikut. Pada bulan Januari 9.000 unit, pada kuartal 1 30.000 unit, Februari 11.000 unit, kuartal 2 30.000 unit, dan Maret 10.000 unit, kuartal 3 30.000 unit. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Contoh ini dapat dipakai untuk menjelaskan manfaat kedua anggaran variabel, yaitu untuk memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan pada suatu tingkat kegiatan tertentu. Nah, lalu seandainya perusahaan sudah bersiap-siap untuk memulai operasinya pada bulan Maret dengan perkiraan tingkat output sebesar 10.000 unit dan tingkat biaya total sebesar 220 juta rupiah, tetapi tiba-tiba manajer perusahaan meramalkan adanya kenaikan permintaan pada bulan Maret sehingga diputuskan untuk menaikkan target produksi bulan Maret menjadi 12.000 unit. Dengan sendirinya total biaya pada tingkat tersebut akan berubah dengan perhitungan terperinci sebagai berikut. Bahan langsung 12.000 dikali 10.000 itu 120 juta. Lalu tenaga kerja langsung 12.000 dikali 8.000 ada 96 juta. Gaji karyawan ini ada 6 juta. Biaya overhead yaitu ada bahan pembantu 12.000 dikali 1.000 12 juta, dan tenaga kerja tak langsung ini ada 4 juta, dimana 12.000 dikali 2.000 yaitu sama dengan 28 juta. Nah, ini tampak bahwa dengan bantuan anggaran variabel yang telah ditetapkan terlebih dahulu, perhitungan atau perkiraan tingkat biaya pada tingkat kegiatan baru dapat dilakukan dengan mudah. Lalu yang D ada pengertian anggaran berbasis aktivitas, yaitu penganggaran berbasis aktivitas adalah proses mengembangkan suatu anggaran dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari analisis pengharga-pokokan berbasis aktivitas. Sedangkan pengertian lain dari penganggaran berbasis aktivitas adalah penyusunan anggaran biaya yang akan terjadi dalam periode anggaran. Anggaran aktivitas ini dinamakan juga sebagai anggaran berbasis nol karena anggaran berbasis aktivitas mengembangkan anggaran dari tingkat paling bawah atau menyangkut produk dan pelanggan. Lalu penyusunan anggaran berbasis aktivitas, proses penyusunan anggaran ini melihat banyak pihak baik dari manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah. Hal ini dilakukan karena anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia. Dalam hubungannya dengan perilaku manusia dalam anggaran, dikenal beberapa pendekatan dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama top down approach, lalu yang B bottom up approach, lalu yang C gabungan antara top down dan bottom up approach. Nah, ini yang terakhir ada implementasi anggaran berbasis aktivitas atau anggaran operasional di RS dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini anggaran RS diawali dengan proyeksi output dari masing-masing instalasi atau subinstalasi. Misalnya dari instalasi rawat inap diawali dengan proyeksi jumlah pasien, LOS, dan akhirnya jumlah hari perawatan untuk tahun anggaran ke depan. Proyeksi tersebut tentunya berasal dari subinstalasi, misalnya masing-masing kelas atau ruangan. Proyeksi output yang diusulkan tersebut nantinya akan dianalisis oleh komite anggaran mengenai dasar proyeksi yang telah dilakukan. Bagian anggaran atau keuangan bertugas untuk menyiapkan data keuangan tahun sebelumnya. Apabila terdapat proyeksi yang kurang berdasar
dari instalasi, maka akan dilakukan koreksi dan akan dikembalikan ke instalasi. Setelah proyeksi output dinyatakan cukup berdasar, kemudian akan dilakukan konversi ke dalam nilai uang mengacu pada data output proyeksi dan data unit cost setiap output yang dihasilkan. Hasil analisis tersebut merupakan anggaran operasional RS.